Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah ilusi sementara, sesuatu yang bisa saya buang begitu saja demi menyelamatkan diri dari tatapan menghakimi masyarakat. Sampai hari itu tiba, ketika wajahnya muncul di layar televisi nasional, sebagai bintang ilmu internasional yang dipuja jutaan orang. Dan hati saya hancur berkeping-keping menyadari bahwa orang yang saya tinggalkan itu kini menjadi kaisar di dunia yang saya tolak. Apakah ini karma atau kesempatan kedua yang Tuhan berikan untuk memperbaiki kesalahan terbesar dalam hidup saya? Nama saya Adi, seorang pemuda biasa dari Jakarta yang tumbuh di keluarga konservatif. Ayah saya seorang pegawai negeri, ibu mengurus rumah tangga, dan kami hidup dalam norma-norma ketat yang tak memberi ruang bagi perbedaan. Saat itu, saya berusia 20 tahun, mahasiswa semester akhir di Universitas Indonesia, jurusan ekonomi. Hidup saya terasa sempurna, teman-teman banyak, nilai bagus, dan rencana masa depan yang jelas. Tapi di balik itu semua, ada rahasia yang saya simpan rapat-rapat. Rahasia tentang diriku sendiri, tentang ketertarikan yang tak biasa terhadap sesama jenis. Pertemuan pertama dengan Raka terjadi di kampus, di sebuah acara seni budaya. Dia mahasiswa seni rupa, berasal dari Surabaya, dengan senyum yang selalu membuat hati siapapun meleleh. Matanya coklat hangat, rambutnya ikal alami, dan cara bicaranya lembut tapi penuh semangat. Kami bertemu saat saya membantu mengatur panggung, dan dia sedang melukis backdrop. "Hei, kamu Adi kan? Terima kasih sudah bantu. Lukisan ini butuh sentuhan akhir," katanya sambil tersenyum. Saat itu, saya merasa ada getaran aneh di dada, sesuatu yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Malam itu, kami berbincang panjang lebar di warung kopi dekat kampus. Raka bercerita tentang mimpinya menjadi seniman terkenal, tentang bagaimana dia meninggalkan keluarga di Surabaya untuk mengejar pasion di Jakarta. "Hidup ini terlalu singkat untuk hidup dalam ketakutan, Adi. Kamu harus berani," ucapnya. Kata-katanya menyentuh hati saya, yang selama ini terkungkung oleh ekspektasi orang tua. Perlahan, pertemuan kami semakin sering. Dari sekadar ngopi, menjadi jalan-jalan di Monas, atau duduk di pinggir sungai Ciliwung sambil berbagi cerita. Di dalam hati, saya tahu ini lebih dari persahabatan. Setiap kali tangannya menyentuh bahu saya, ada api yang menyala. Tapi saya takut. Takut pada diri sendiri, takut pada masyarakat Indonesia yang masih sulit menerima hubungan seperti ini. Apa yang akan ayah katakan jika tahu? Apa saya akan diusir dari rumah, gumam saya dalam hati setiap malam. Raka lebih berani, dia pernah menyatakan perasaannya secara halus. "Adi, aku merasa nyaman denganmu. Lebih dari teman." Saya hanya tersenyum, tapi di dalam, badai sedang berkecamuk. Suatu hari, kami berada di kamar kos Raka. Hujan deras di luar, dan kami duduk berdekatan sambil menonton film lama. Saat itulah, dia mendekat dan mencium pipi saya. Jantung saya berdegup kencang. "Raka, ini salah," bisik saya, tapi tubuh saya tak menolak. Malam itu, kami berpelukan, berbagi kehangatan tanpa kata-kata berlebih. Itu adalah momen pertama saya merasakan cinta sejati, tapi juga awal dari konflik batin yang tak berujung. Kenapa Tuhan ciptakan aku seperti ini? Apakah ini dosa, pikir saya berulang kali. Keluarga saya mulai curiga. Ayah menelepon, "Adi, kamu jarang pulang akhir-akhir ini. Jangan bergaul dengan orang aneh-aneh." Kata-katanya seperti pisau. Saya mulai menjauh dari Raka, tapi dia tak menyerah. "Adi, kita bisa hadapi ini bersama. Aku cinta kamu," katanya suatu sore di taman kampus. Air matanya menetes, dan hati saya sakit melihatnya. Tapi tekanan terlalu besar. Saya ingat ceramah di masjid tentang norma masyarakat, tentang bagaimana hubungan seperti ini bisa menghancurkan masa depan. Akhirnya, saya memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Di sebuah kai kecil di Kemang, saya bilang, "Raka, ini harus berhenti.
Kita tak bisa begini. Aku. Aku tak mau hidup seperti ini. Wajahnya pucat, matanya penuh kekecewaan. Adi, kamu takut apa? Aku rela apa saja untukmu. Tapi saya pergi, meninggalkannya sendirian dengan hati yang hancur. Di dalam mobil, saya menangis, tapi meyakinkan diri bahwa ini yang terbaik. Lebih baik sakit sekarang daripada selamanya, batin saya. Setelah itu, saya fokus pada kuliah dan pekerjaan. Lulus dengan cum laude, dapat kerja di bank ternama di Jakarta. Hidup saya stabil, tapi kosong. Saya menikah dengan seorang wanita baik dari keluarga teman ayah, namanya Sari. Kami punya anak, hidup seperti keluarga normal. Tapi setiap malam, bayang-bayang Raka menghantui. Apa dia bahagia sekarang? Apa dia membenci saya? Pertanyaan itu tak pernah hilang. 5 tahun berlalu. Suatu hari, saya melihat berita di Raka Pradana, seniman Indonesia yang kini jadi aktor Hollywood, memenangkan penghargaan Oscar untuk film independennya. Wajahnya di layar, masih tampan tapi lebih matang. Hati saya berhenti sejenak. Itu Raka. Orang yang saya tinggalkan. Malam itu, saya tak bisa tidur. Kenangan bergulir, tawa kami, pelukan diam-diam, dan pengkhianatan saya. Kenapa saya begitu pengecut, jerit batin saya. Saya mulai mencari tahu tentangnya. Dari media sosial, saya tahu dia pindah ke Los Angeles setelah lulus, mengejar mimpi di dunia ilmu. Ilmu pertamanya tentang perjuangan di Indonesia, terinspirasi dari pengalaman pribadi. Apakah ilmu itu tentang kita, pikir saya. Rasa bersalah menumpuk. Sari memperhatikan perubahan saya. Adi, kamu kenapa? Seperti orang linglung. Saya bohong, gak apa-apa, capek kerja. Tapi di dalam, badai semakin kencang. Akhirnya, kesempatan datang. Raka kembali ke Indonesia untuk promosi ilmu barunya. Ada acara Meet and Greet di Jakarta. Saya memutuskan pergi menyamar sebagai penggemar. Di sana, di tengah kerumunan, saya melihatnya dari jauh. Dia tersenyum ramah, menandatangani poster. Saat giliran saya, mata kami bertemu. Adi, gumamnya terkejut. Saya mengangguk, Raka. Lama tak jumpa. Kami bertemu lagi malam itu di hotelnya. Ruangan mewah, tapi suasana tegang. Kenapa kamu datang sekarang setelah bertahun-tahun? Tanyanya dingin. Saya menunduk, Aku menyesal, Raka. Setiap hari aku memikirkanmu. Dia tertawa pahit, menyesal. Kamu tinggalkan aku seperti sampah. Sekarang aku sukses, kamu datang lagi. Kata-katanya menusuk. Di dalam hati saya berteriak, aku takut. Aku takut kehilangan segalanya. Tapi saya hanya diam, air mata mengalir. Percakapan itu membuka luka lama. Raka bercerita tentang patah hatinya setelah saya pergi, bagaimana dia hampir menyerah, tapi justru itu yang mendorongnya ke Hollywood. Ilmuku tentang orang seperti kita, Adi. Orang yang berjuang melawan norma. Saya merasa malu. Aku hidup dalam kepalsuan. Pernikahan, anak. Semuanya bohong. Raka memandang saya lembut, kamu bisa ubah itu. Tapi butuh keberanian. Malam itu kami berbicara panjang. Bukan tentang masa lalu saja, tapi tentang mimpi dan penyesalan. Saya merasa beban terangkat sedikit. Tapi besoknya ada kejutan. Sari menelepon, Adi, ada wartawan di rumah. Mereka bilang kamu bertemu aktor terkenal. Apa ini? Ternyata ada paparai yang memotret kami. Berita menyebar, Adi, suami bahagia, bertemu mantan kekasih Gai. Dunia saya runtuh. Ayah marah besar, kamu bikin malu keluarga. Di tengah kekacauan, Raka menghubungi saya. Adi, aku tak mau kamu menderita lagi. Aku akan klarifikasi bahwa kita hanya teman lama. Tapi saya tolak, tidak, Raka. Kali ini aku yang berjuang.
Saya ceritakan semuanya pada Sari. Dia terkejut tapi mengerti. Aku tahu kamu tak bahagia, Adi. Pergilah jika itu membuatmu tenang. Perceraian kami damai demi anak. Sekarang saya bebas. Tapi Raka sudah kembali kelak. Apakah terlambat batin saya? Saya terbang ke sana mencarinya. Di apartemennya saya katakan, Raka, aku cinta kamu. Dari dulu sampai sekarang. Dia memeluk saya, aku juga, Adi. Mari mulai lagi. Kami hidup bersama menghadapi dunia dengan keberanian. Bukan akhir bahagia sempurna, tapi personel. Saya belajar bahwa cinta tak mengenal batas, dan penyesalan bisa jadi pintu kebahagiaan baru. Kehidupan setelah bertemu Raka lagi tak semudah yang saya bayangkan. Di Jakarta, gosip menyebar seperti api. Teman-teman menjauh, rekan kerja memandang sinis. Adi, kamu gila. Tinggalkan keluarga demi seorang pria, kata seorang kolega. Di dalam hati, saya berperang, apakah ini benar? Atau saya hanya egois? Setiap malam, saya duduk sendirian di apartemen kecil yang saya sewa setelah pisah dari Sari, memandang oto lama kami bertiga. Anak saya, Bima, bertanya, Ayah, kenapa tak pulang? Saya menangis diam-diam, makan ayah, nak. Ayah harus jujur pada diri sendiri. Raka menelepon setiap hari dari La. Suaranya menjadi pelipur. Adi, sabar. Aku akan kembali bulan depan untuk proyek ilm di Bali. Kata-katanya memberi harapan tapi juga rasa takut. Bagaimana jika dia berubah pikiran? Bagaimana jika suksesnya membuatnya lupa saya? Pikiran itu menghantui. Saya ingat masa lalu ketika saya yang meninggalkannya. Kini giliran saya merasakan sakit itu. Suatu hari ayah datang ke apartemen. Wajahnya merah padam. Adi, kamu hancurkan nama keluarga. Apa kata tetangga? Kamu dosa besar. Jeritnya. Saya menunduk, ayah, aku tak bisa bohong lagi. Aku cinta Raka. Dia memukul meja, cinta. Itu penyakit. Pergi dari sini, jangan kembali. Pintu dibanting. Di dalam dada sesak. Kenapa Tuhan uji aku seperti ini? Apakah aku pantas bahagia? Saya mulai menulis jurnal, menuangkan semua emosi. Setiap halaman penuh penyesalan dan harapan. Raka, kamu adalah cahaya dalam kegelapan saya. Tapi apakah saya layak untukmu? Saat Raka tiba di Bali, saya ikut ke sana. Kami bertemu di pantai Kuta, matahari terbenam. Adi, kamu terlihat lelah, katanya sambil memeluk. Pelukannya hangat, tapi saya merasa ada jarak. Raka, ayahku. Keluargaku. Saya ceritakan semuanya. Dia mendengar, matanya penuh empati. Kita hadapi bersama. Aku tak akan tinggalkanmu lagi. Proyek ilm Raka di Bali tentang cerita cinta terlarang di masyarakat tradisional. Ironis, mirip kisah kami. Saya membantu di belakang layar, belajar tentang dunia seni. Tapi di sana ada konflik baru. Produser ilm, seorang pria kaya bernama Dion, dekat sekali dengan Raka. Mereka sering tertawa bersama, berbincang malam-malam. Siapa dia? Tanya saya suatu malam. Raka tersenyum, teman bisnis, Adi. Jangan cemburu. Tapi hati saya gelisah. Apakah dia pengganti saya? Apakah Raka bosan dengan masa laluku? Cemburu semakin besar. Suatu malam, saya lihat mereka berdua di restoran, tangan Dion menyentuh lengan Raka. Saya marah, pulang sendirian. Kenapa aku begini? Setelah semua yang dia lalui karena aku. Batin saya berteriak. Besoknya, saya konfrontasi. Raka, apa Dion lebih baik dariku? Dia terkejut, Adi, dia hanya teman. Kamu paranoid. Pertengkaran pertama kami setelah bertemu lagi. Saya pergi berjalan di pantai sendirian. Air mata bercampur angin laut.
Aku takut kehilanganmu lagi. Raka mencari saya. Di bawah bintang-bintang Bali, dia katakan, Adi, aku hanya punya kamu di hati. Dion membantu karirku, tapi cintaku untukmu. Kami berbaikan, tapi benih keraguan tertanam. Kembali ke Jakarta, saya dapat kabar buruk. Sari ingin hak asuh penuh Bima. Adi, hidupmu sekarang tak stabil untuk anak, katanya lewat pengacara. Hati saya hancur. Bima. Anakku. Saya menangis di telepon dengan Raka. Aku kehilangan segalanya karena ini. Raka terbang kembali. Di pengadilan dia hadir sebagai saksi. Adi orang baik, dia pantas bahagia. Tapi hakim memutuskan hak asuh bersama. Saya lega, tapi luka masih ada. Terima kasih, Raka. Tanpamu aku tak bisa. Dia peluk saya, kita kuat bersama. Tapi di balik itu, saya rasakan tekanan semakin berat. Media masih memburu aktor gay Hollywood dan mantan kekasihnya di Indonesia. Priasi hilang. Suatu hari ada ancaman. Surat anonim, hentikan hubungan kalian atau kalian akan menderita. Saya takut. Raka, mungkin kita harus berpisah. Dia gelengkan kepala, tidak, Adi. Ini ujian. Kita lawan. Tapi di dalam, saya ragu. Apakah cinta ini layak semua penderitaan? Pikiran itu semakin sering datang. Akhir ile ini, saya sadari bahwa cinta tak pernah mudah, terutama di negeri seperti Indonesia. Tapi dengan Raka, saya mulai belajar bertahan. Badai emosi semakin mengganas. Setelah ancaman itu, Raka memutuskan tinggal lebih lama di Indonesia. Kami pindah ke rumah kecil di Bogor, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Di sini kita bisa tenang, katanya. Tapi ketenangan itu semu. Setiap malam, saya terbangun karena mimpi buruk, ayah mengusir, Bima menangis, dan Raka pergi dengan Dion. Kenapa hati ini tak pernah damai, gumam saya pada cermin. Raka sibuk dengan skrip ilmu baru tentang perjuangan identitas di masyarakat Asia. Adi, ini terinspirasi dari kita, katanya antusias. Saya tersenyum tapi di dalam iri. Dia sukses, aku hanya bayangan masa lalu. Pekerjaan saya di bank terganggu, atasan memperingatkan, gosip tentangmu mempengaruhi citra perusahaan. Saya hampir dipecat. Semua karena aku memilih cinta ini, batin saya marah. Pertengkaran semakin sering. Suatu sore, Raka bilang, Adi, kamu terlalu banyak pikir. Percaya padaku. Saya meledak, percaya. Setelah kamu dekat dengan Dion. Dia diam, lalu pergi. Malam itu, saya sendirian, menyesal. Kenapa aku selalu menyakitinya? Apakah aku tak layak dicinta? Air mata tak berhenti. Besoknya, Raka kembali dengan bunga. Ma, Adi. Aku juga takut kehilanganmu. Kami berbaikan, tapi luka semakin dalam. Kemudian, pengkhianatan datang. Saya dapat pesan dari nomor tak dikenal, Otto Raka dan Dion berpelukan di pestala. Dia bohong padamu, tulisnya. Hati saya remuk. Raka. Kenapa? Saya konfrontasi saat dia pulang. Ini apa, jerit saya tunjukkan Otto. Wajahnya pucat. Adi, itu lama sebelum kita bertemu lagi. Dion memang pernah dekat, tapi sekarang tidak. Kata-katanya terdengar lemah. Kamu bohong. Kamu gunakan aku untuk inspirasi ilmu saja. Saya lempar ponsel, pergi keluar. Di jalanan Bogor yang hujan, saya berjalan tanpa tujuan. Semua ini bohong. Cinta ini ilusi. Pikiran gelap menyelimuti. Saya ingat masa kecil ketika ayah bilang jadi pria sejati, Adi. Apakah ini hukuman? Saya hampir menyerah, tapi telepon dari Sari, Bima sakit, dia ingin ayah. Saya kembali ke Jakarta menemui anak. Ayah, jangan sedih, katanya peluk saya.
Saat itu, saya sadari hidup bukan hanya tentang cinta romantis. Raka datang ke rumah Sari. Adi, dengar aku. Dion hanyalah masa lalu. Aku cinta kamu sekarang. Tapi kepercayaan retak. Berikan waktu, kata saya. Dia pergi, matanya sedih. Di dalam hati, perang berkecamuk, makan atau akhiri. Hari-hari berikutnya, saya introspeksi. Aku juga pernah khianati dia. Mungkin ini balasan. Saya mulai terapi, bicara dengan psikolog tentang identitas saya. Anda berhak bahagia, tapi butuh penyembuhan, katanya. Perlahan, saya hubungi Raka lagi. Kami bertemu di Kailama di Kemang. Raka, aku makanmu. Tapi kita perlu jujur. Dia ceritakan semuanya, Dion adalah mantan, tapi sudah berakhir. Aku takut bilang karena tak mau kamu pergi. Air matanya menetes. Saya peluk dia, kita sama-sama rusak, tapi bisa saling sembuhkan. Momen itu, cinta kami lebih dalam, penuh pengertian. Tapi konflik belum berakhir. Ayah menelepon, Adi, pulanglah. Ibu sakit karenamu. Saya pergi ke rumah orang tua. Ibu terbaring lemah. Nak, ibu tak mau lihat kamu menderita, bisiknya. Ayah di samping, diam, saya ceritakan semuanya. Ayah, makan aku. Dia diam lama, lalu aku tak paham, tapi kamu anakku. Itu awal rekonsiliasi. Hati saya ringan. Dengan dukungan keluarga, saya kembali ke Raka. Mari bangun masa depan bersama. Dia tersenyum, ya Adi. Tapi di balik senyum, saya rasakan ada rahasia lagi. Suatu hari, saya temukan email dari Dion, Raka, aku masih cinta kamu. Kembalilah. Hati saya hancur lagi. Ini tak pernah berakhir. Pengkhianatan kedua ini seperti pisau yang lebih tajam. Saya simpan email itu, tak langsung konfrontasi. Malam-malam saya habiskan dengan mempertanyakan segalanya. Apakah Raka benar-benar cinta? Atau dia hanya kesepian? Pikiran itu menyiksa. Saya ingat kata psikolog, trauma masa lalu membuatmu ragu. Tapi bukti di depan mata. Saya mulai menyelidiki, lihat riwayat chat Raka. Ada pesan lama dengan Dion, penuh kerinduan. Kenapa dia tak hapus, batin saya marah. Akhirnya, saya hadapi. Di rumah Bogor, saya tunjukkan email. Raka, ini apa? Kamu masih kontak dengannya? Dia terdiam, lalu menangis. Adi, aku tolak dia. Tapi ya, aku pernah ragu. Pengakuannya seperti bom. Ragu. Setelah semua yang kita lalui. Saya jerit. Aku tinggalkan segalanya untukmu. Dia memohon, Ma, Adi. Tekanan karir, gosip. Aku lemah. Tapi saya pergi kembali ke Jakarta. Ini akhir, pikir saya. Di apartemen, kesepian menyelimuti. Saya hubungi Sari, aku gagal lagi. Dia dengar, Adi, mungkin kalian butuh ruang. Bima datang, ayah, aku sayang ayah apa adanya. Kata anak kecil itu menyentuh. Tapi hati masih sakit. Media makin gencar, hubungan Raka dan Adi retak. Paparai mengikuti. Saya tutup diri, tak keluar rumah. Hidup ini neraka, gumam saya. Raka coba hubungi berulang kali. Pesan, Adi, beri kesempatan jelaskan. Saya abaikan. Tapi suatu malam, dia datang ke pintu. Adi, buka. Aku tak bisa tanpamu. Saya buka, matanya merah. Dion hanyalah godaan. Aku pilih kamu. Kami bicara panjang, menumpahkan semua emosi. Aku takut suksesku buat kita jauh, katanya. Saya akui, aku juga takut jadi beban. Malam itu, kami janji jujur selamanya. Rekonsiliasi ini lebih kuat. Kami ikut komunitas di Jakarta, bertemu orang-orang serupa. Kalian inspirasi, kata seorang teman. Saya mulai aktif, tulis artikel tentang perjuangan.
Raka dukung kamu berbakat, Adi. Karir saya berganti jadi penulis lepas. Bahagia mulai datang. Tapi ujian baru, ayah sakit. Saya pulang, rawat dia. Adi, aku salah. Makan ayah, bisiknya. Rekonsiliasi keluarga lengkap. Dengan semua itu, cinta kami matang. Kami rencanakan hidup bersama Dila. Di sana lebih bebas, kata Raka. Tapi sebelum pergi ada kejutan. Dion datang ke Indonesia ingin bertemu Raka. Aku mau akhiri semuanya, kata Raka. Saya ikut, tegang. Ikae, Dion bilang, Raka, aku lepaskan kamu. Bahagialah dengan Adi. Ternyata dia tulus. Hati saya lega. Terima kasih, kata saya. Pulang, Raka peluk saya. Sekarang tak ada rahasia lagi. Kami habiskan malam berbicara mimpi. Tapi di dalam saya masih ada keraguan kecil. Apakah ini abadi? Pikiran itu datang sesekali. Hari-hari berlalu, kami siap pindah. Bima ikut dengan Insari. Ayah, aku excited, katanya. Di bandara saat pesawat lepas landas, saya pandang Raka. Terima kasih telah kembali. Dia cium kening saya, kita selamanya. Tapi Dila, realita baru. Dunia Hollywood penuh godaan. Raka sibuk syuting, saya sendirian di apartemen. Apakah ini kesalahan batin saya? Teman baru Raka, aktor-aktor tampan, buat cemburu lagi. Suatu pesta, saya lihat Raka dekat dengan Costar. Hanya kerja, katanya. Tapi hati sakit. Pertengkaran besar, kamu berubah, Raka. Saya jerit. Dia balas, kamu yang tak percaya. Saya pergi jalan di jalanan lah. Mungkin kembali ke Indonesia. Tapi telepon dari ayah, Adi, kuatlah. Cinta butuh pengorbanan. Kata-katanya bangunkan saya. Saya kembali minta maaf. Raka, mari perbaiki. Dia peluk, ya, cinta. Dari situ kami lebih dekat, hadapi bersama. Dila, emosi mencapai puncak. Setelah pertengkaran itu, kami ikut terapi pasangan. Komunikasi kunci, kata terapis. Kami belajar buka hati lebih dalam. Raka ceritakan tekanan jadi bintang, Adi, setiap hari aku takut gagal. Saya akui, aku takut ditinggal. Pengakuan itu buat ikatan lebih kuat. Tapi godaan tak berhenti. Tawaran ilmu baru dengan adegan intim sesama jenis. Ini seni, Adi, katanya. Saya gelisah, tapi hatiku. Malam premiere Ilm Raka, saya di sampingnya. Lampu kilat, tepuk tangan. Tapi di afterparty, seorang aktor mendekati Raka, genit. Saya cemburu membara. Raka, kita pulang, bisik saya. Di mobil, ledakan, kamu lihat di depan mataku. Dia marah, itu networking. Kamu tak paham dunia ini. Saya menangis, aku tak cocok di sini. Malam itu, kami tidur terpisah. Di kamar tamu, saya berpikir, apakah ini akhir? Setelah semua perjuangan. Besoknya, Raka minta maaf. Adi, aku salah. Kamu prioritas. Kami habiskan hari di pantai Malibu berbicara hati ke hati. Ingat pertama kita bertemu, tanyanya. Saya tersenyum, ya, di kampus. Kenangan itu hangatkan hati. Kami janji setia. Tapi kemudian krisis besar. Ayah menelepon, ibu meninggal. Dunia saya gelap. Saya terbang kembali ke Indonesia, Raka ikut. Di pemakaman, air mata tak berhenti. Ibu makan aku, bisik saya. Ayah peluk, dia bangga padamu, Adi. Di sana saya renungkan hidup. Cinta Raka beri kekuatan tapi kehilangan ini. Sakit sekali. Raka dukung aku di sini. Tapi di Indonesia, gosip lagi, Raka kembali untuk Adi, skandal baru. Kami abaikan. Setelah pemakaman, kami ke Bali, tempat kenangan.
Di sana saya katakan, Raka, mari nikah secara simbolis. Dia setuju. Di pantai dengan saksi matahari terbenam, kami tukar cincin. Selamanya janji kami. Momen itu penuh emosi, air mata bahagia. Kembali Kela, hidup lebih baik. Saya tulis buku tentang kisah kami, jadi bestseller. Kamu bintang juga sekarang, kata Raka bangga. Tapi ujian akhir datang. Raka dapat tawaran ilmu di Eropa berbulan-bulan. Aku tak mau jauh, kataku. Dia ragu, ini mimpiku. Pertengkaran, pilih karir atau aku. Saya jerit. Dia pergi syuting, kami pisah sementara. Bulan-bulan itu neraka. Saya sendirian, pikiran gelap. Dia bahagia tanpaku. Telepon jarang karena jadwal padat. Suatu hari berita Raka dekat dengan costar di Eropa. Oto mereka berpelukan. Hati hancur total. Pengkhianatan lagi. Saya hubungi, ini akhir, Raka. Dia bilang itu hoa. Percaya aku. Tapi kepercayaan hilang. Saya packing barang, rencana pulang ke Indonesia. Di bandara, Raka muncul. Adi, jangan pergi. Aku cuti syuting untukmu. Dia menangis, aku tak bisa tanpamu. Makan semua kesalahan. Saya ragu, tapi matanya tulus. Kenapa selalu begini, tanyaku. Karena kita manusia, Adi. Tapi cinta kita lebih besar. Kami peluk di tengah kerumunan. Keputusan saya ikut ke Eropa. Di sana kami hadapi bersama. Ilmu selesai, Raka menang award lagi. Di pidato untuk Adi, cinta hidupku. Dunia tahu kisah kami. Reaksi campur, tapi dukungan banyak. Kembali Kela, kami adopsi anak, bangun keluarga. Emosi mencapai klimaks, bahagia setelah badai. Tapi di dalam, saya tahu perjuangan tak pernah berakhir. Akhir dari perjalanan panjang ini penuh air mata dan harapan. Setelah award itu, hidup kami lebih stabil. Kami tinggal di La, tapi sering ke Indonesia. Bima tumbuh dengan dua ayah, bahagia. Ayah Adi dan ayah Raka terbaik, katanya. Tapi emosi lama sesekali muncul. Suatu malam, saya mimpi tentang pengkhianatan. Bangun berkeringat, Raka peluk, semua baik sekarang. Kata-katanya obati luka. Kami akti di advokasi, bicara di seminar. Cinta tak salah, kata saya di panggung Jakarta. Ayah hadir, bangga. Anakku pemberani. Rekonsiliasi penuh. Tapi kesehatan Raka menurun. Dokter bilang stres karir. Aku capek, Adi, katanya. Saya rawat dia, istirahatlah. Bulan-bulan itu emosi membuncah, takut kehilangan. Jangan tinggalkan aku, bisik saya setiap malam. Raka sembuh, tapi putuskan pensiun dini. Aku mau hidup tenang denganmu. Kami pindah ke Bali, bangun rumah kecil. Di sana, kami tanam kebun, lukis bersama. Ini mimpiku sebenarnya, katanya. Bahagia sederhana. Tapi satu hari, berita buruk, Dion kecelakaan, meninggal. Raka sedih, dia pernah bagian hidupku. Saya cemburu sebentar, tapi paham. Peluk aku, kataku. Kami tangisi bersama. Tahun berganti, kami tua bersama. Bima lulus kuliah, punya keluarga. Terima kasih ayah-ayah, katanya. Di ulang tahun pernikahan simbolis ke-20, kami duduk di pantai. Adi, terima kasih tak pernah menyerah. Air mata Raka menetes. Saya balas, kamu yang buat aku kuat. Momen itu emosi puncak, cinta abadi setelah badai. Tapi hidup tak sempurna. Raka sakit lagi, kanker. Aku takut, Adi. Katanya lemah. Saya rawat, kita lawan. Bulan-bulan penuh doa, air mata. Di rumah sakit, dia pegang tangan saya, jika aku pergi, hiduplah bahagia. Saya menangis, jangan bicara begitu. Tapi Tuhan ambil dia.
Di pemakaman dunia hadir. Saya pidato, Raka, kamu cahayaku. Cinta kita selamanya. Setelah itu, saya hidup sendirian tapi penuh kenangan. Tulis buku terakhir tentang kami. Ini cerita tentang cinta yang menang melawan dunia. Di akhir hidup, saya sadari, meski beach itu personal, cinta tak pernah mati. Saya pergi dengan damai, bertemu Raka di surga.